Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Ayol ahbab, Bapak Ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawasau bil haqqi dan tawasau bis sabr. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan duduknya kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan duduknya kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, alhamdulillah malam ini kita diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan kita ada nikmat iman, bersama dengan kita ada nikmat Islam, dan yang paling utama lagi selain itu semuanya adalah apa? Kita dianugerahi nikmat berupa kesehatan, keamanan. Baik, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada kajian kita, yaitu perang Ajnadin dan perang Yarmuk. Tapi sepertinya di kesempatan kali ini kita hanya mampu menyelesaikan perang Ajnadin. Baik jemaah sekalian, beberapa waktu sebelumnya 3 kali pertemuan kita berbicara tentang profil para panglima yang menaklukkan Romawi. Mulai dari siapa namanya? Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin As, Surahbil bin Hasanah, kemudian beberapa sahabat lainnya, Yazid bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah dan lain sebagainya. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk pada bagaimana kiprah para panglima ini di medan jihad di Romawi. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih ingat bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu, sekali lagi ini masih pada zamannya Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau membagi tempat penaklukan bagi para panglimanya itu di tempat yang berbeda-beda. Sebagai sebuah contoh jemaah sekalian, Amr bin As ditempatkan di dekat Amr bin As ditempatkan di dekat Basrah ya. Bukan Basrah ya. Amr bin As di dekat Ajnadin, dekat sini ya, daerah sini. Kemudian Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah berhasil menaklukkan kota Basrah, Irak. Saat itu mereka berjalan menuju penaklukan kota Damaskus. Mereka mau berangkat untuk menaklukkan kota Damaskus. Karena Damaskus pada zaman dulu merupakan kota yang dikelilingi oleh benteng dan kota terbaik, pertahanan terbaiknya orang-orang Romawi. Kemudian ada juga sahabat Surahbil Ibnu Hasanah. Beliau jemaah sekalian ditempatkan di daerah lain, dekat namanya daerah Jilak ya. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah penaklukan Basrah, orang-orang Romawi mulai mempersiapkan dengan serius untuk menghadang laju gerakannya pasukan Islam. Maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Romawi mengutus panglimanya yang bernama Werdon ya, dengan pasukan yang berjumlah 20.000 untuk mengepung Surahbil ya, untuk mengepung pasukan Surahbil Ibnu Hasanah yang saat itu beliau hanya membawahi kurang lebih 3-4 ribu pasukan, sementara musuh membawa berapa? 20.000 pasukan. Kemudian jemaah sekalian, Amr bin As yang saat itu berada di sebuah daerah dekat namanya daerah Zilak. Beliau harus berjumpa dengan pasukan yang dipimpin oleh Tozorek, merupakan pimpinan panglimanya orang-orang Romawi. Dia membawa pasukan kurang lebih 70.000. Sementara pasukannya Amr bin As pada saat itu tidak lebih daripada 5.000 pasukan.
Ada yang mengatakan sekitar 7.000. Tentu jumlah yang tidak seimbang. Nah, jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kabar tersebut sampai kepada Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi yang diangkat oleh Abu Ubaidah di negeri Syam, beliau minta musyawarah kepada Abu Ubaidah yang saat itu bersama dengan beliau. Gimana wahai Abu Ubaidah, kita lanjutkan menyerang Damaskus atau kita membantu Surahbil atau Amr bin As? Kalau menurut Abu Ubaidah, bagaimana kalau kita bantu Surahbil? Karena dia berada di daerah yang paling tengah di Romawi. Artinya kiri kanan itu dikuasai oleh orang-orang Romawi. Kemudian sementara Khalid bin Walid mengatakan tidak. Kita harus membantu Amr bin As. Kita harus membantu apa? Amr bin As. Amr bin As. Kenapa Amr bin As? Khalid bin Walid punya pikiran, kalau kita berhasil menguasai wilayah dekat Zilak, ada sebuah daerah namanya Zilak, kita akan bisa menguasai Yerusalem sebagai benteng kedua terbaik yang dimiliki oleh orang-orang Romawi selain Damaskus. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka pun berangkat. Yang dituju pertama kali adalah daerah Ajnadain, sebuah wilayah yang saat itu masih dikuasai oleh orang-orang Romawi. Nah, jemaah sekalian, berangkatlah Abu Ubaidah, Khalid bin Walid sebagai pasukan terdepan. Beliau membawa dulu pasukannya, berjumlah kurang lebih 15.000 pasukan. Kemudian Abu Ubaidah menyusul dari belakang untuk menuju daerah namanya Ajnadain. Nah, jemaah sekalian, ketika Khalid bin Walid sudah berangkat, Abu Ubaidah baru saja berangkat dari sekitar Damaskus. Ternyata orang-orang Romawi yang menjaga perbatasan Damaskus itu terus melakukan serangan kepada pasukannya Abu Ubaidah, sehingga pasukan Abu Ubaidah itu lambat. Ya, mereka harus menahan dulu serangan yang datang dari petugas penjaga perbatasannya Damaskus. Begitu terus, akhirnya itu membuat Khalid itu heran, kenapa Abu Ubaidah nggak segera menyusul. Kemudian Khalid bin Walid mengirim utusan untuk mengetahui kondisi Abu Ubaidah. Ternyata beliau mendapatkan kabar bahwa Abu Ubaidah terus diserang terus. Lantas Khalid bin Walid pun mengatakan, kita harus menyerang mereka dengan cepat dan sekilas-kilasnya, maksudnya secepat-cepatnya. Kalau tidak, nanti pasukan Amr bin As itu dikepung oleh musuh, mereka tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya jemaah sekalian, Khalid bin Walid pun balik. Dia pun membantu pasukannya Abu Ubaidah bin Jarrah, dan itu menyebabkan kekalahannya orang-orang Romawi yang menyerang pasukan Abu Ubaidah. Mereka pun lari dikejar oleh pasukan Khalid sampai mereka kapok dan mereka pun masuk ke dalam kota Damaskus, menutup diri, tidak berani keluar. Artinya bagian belakang aman. Lanjut, kemudian jemaah sekalian, mereka pun berangkat. Mereka berangkat menuju daerah Ajnadin. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasukannya Surahbil pada saat itu beliau harus berhadapan dengan 20.000 pasukan yang telah mengepung. Ya. Nah, Abu Ubaidah mengirim surat kepada Surahbil. Apa kata beliau? Wahai Surahbil, jangan terpancing untuk menyerang pasukan yang dikirim oleh Romawi. Jangan terpancing, yang namanya Weredon tadi. Jangan terpancing, kamu fokus membantu Amr bin As. Datanglah ke Ajnadin. Kita akan berjumpa di sana dan kita akan membagi pasukan di sana. Akhirnya jemaah sekalian, Amr bin As, Surahbil bin Hasanah terpaksa melewati padang pasir yang sangat jarang dilewati oleh manusia supaya bisa menghindar dari kepungannya pasukan Romawi yang berjumlah 20.000 tadi. Dan orang-orang Romawi merasa bahwa Surahbil tidak akan bisa lepas dari kepungan mereka. Artinya mereka berhasil memecah pasukan Islam. Mereka nggak pernah kepikiran bahwa Surahbil dan pasukannya berani melalui sebuah gurun pasir Gobi yang memang tidak ada tumbuh-tumbuhan dan susah sekali ditempuh. Mereka nggak pernah kepikiran, karena bagi mereka tidak akan ada orang yang berani melewati daerah tersebut. Ternyata dengan keberanian dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Surahbil ibnu Hasanah berhasil membawa pasukannya selamat tanpa satupun yang sakit, apalagi terbunuh. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat yang bersamaan orang-orang Romawi yang dipimpin oleh Tozerek yang berjumlah 70 pasukan, ada yang mengatakan jumlah
awalnya 70.000, tapi dia berhasil meminta bantuan orang-orang Kristen Syam dan Kristen Arab bergabung dengan pasukan mereka, sehingga total pasukannya 100.000. 100.000. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka juga berangkat maunya ke Jilak, tapi harus melewati Ajnadin. Rencana mereka di Ajnadin itu hanya untuk Hanya untuk berkumpul, tidak ada keinginan perang. Mereka belum siap perang di Ajnadin. Sementara ketika Khalid bin Walid mendengar gerakan musuh yang mau ke Ajnadin, akhirnya beliau segera membuat formasi pasukan, ya. Jadi jalan itu sambil membuat formasi peperangan. Nah, jumlah pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid gabungan dari satu pasukannya Amr bin As, yang kedua pasukannya Khalid dan Abu Ubaidah sendiri, kemudian yang ketiga adalah pasukannya siapa? Syurahbil ibn Hasanah. Ada yang mengatakan 33.000. Jadi 100.000 melawan berapa? Melawan 33.000. Berangkatlah mereka, dibuatkanlah formasi yang luar biasa. Apa formasi tersebut? Formasinya begini, saya bacakan formasinya. Yang sebelah kanan, pasukan sebelah kanan dipimpin oleh Mu'ad bin Jabal. Sementara pasukan sebelah kiri, sayap kiri itu dipimpin oleh Sa'id bin Amir. Kemudian bagian tengah beliau bagi dua juga. Bagian terdepan mereka yang menaiki kuda sebagai pasukan penyerang, pasukan khusus yang mereka dipilih para pemberani dan penunggang kuda yang sangat hebat. Itu dipimpin oleh Sa'id bin Amir. Beliau sendiri, Khalid bin Walid, di pasukan tersebut. Kemudian bagian belakang, bagian tengah jantung pasukan dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, pasukan pejalan kaki. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saat itu orang-orang Romawi belum siap untuk perang karena mereka di situ kumpul-kumpul rencananya. Nah, ma'asyiral muslimin, di saat yang bersamaan Khalid bin Walid sudah membuat format pertempuran. Begitu mereka mengetahui bahwa Khalid bin Walid sudah membuat formatur pertempuran, mereka pun mulai mengatur dengan tergesa-gesa. Jadi nggak tahu mana yang khusus, mana pasukan inti, nggak tahu, pokoknya campur aduk saja. Kemudian Khalid bin Walid berkata kepada para sahabat, kita tidak akan menyerang mereka sampai kita melaksanakan sholat duhur dulu. Ini di Ajnadin. Ini dianggap perang terbesar pertama kali pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melawan orang-orang Romawi. Kata Khalid, jangan pernah memulai perang sampai kita selesai sholat duhur. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW menyunnahkan perang pagi sampai bilang duhur, atau pada duhur sampai asar atau maghrib. Karena kata Rasul, sesungguhnya kemenangan dan pertolongan berada di antara dua waktu tersebut. Kalau malam istirahat saja, nggak usah perang. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu mereka melaksanakan sholat zuhur. Ketika mereka melaksanakan sholat zuhur, maka pasukan Romawi mengambil kesempatan. Sayap kiri pasukan Romawi menyerang pasukan sayap kanannya kaum muslimin. Di saat itu kaum muslimin hanya mempertahankan diri, tidak membalas. Karena mematuhi perintahnya siapa? Abu Ubaidah. Yang kedua kata Abu Ubaidah, kalian tidak boleh menyerang sampai saya maju. Kalau saya beri tanda, saya kewalan, baru kalian menyerang. Kemudian pasukan sayap kanannya Romawi menyerang lagi. Pasukan sayap kirinya kaum muslimin. Kemudian tetap saja mereka bertahan. Sampai Sa'id bin Amr yang memimpin pasukan sayap kiri kaum muslimin berkata kepada Khalid, "Wahai Khalid, kami sudah diserang ini, sudah banyak yang terluka, bagaimana?" Kata Khalid, "Diam, biarkan dulu mereka menyerang." Ini taktik yang tidak diketahui oleh pasukannya. Ini kecerdasannya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Nah, kenapa demikian? Khalid tahu bahwa orang-orang Romawi itu kekuatannya terletak pada jenderalnya, pemimpin tertingginya. Kalau pemimpin tertingginya terluka atau terbunuh, mereka pasti akan hancur dan mengundurkan diri. Beda sama umat Islam. Umat Islam, siapa yang memimpin, siapa yang meninggal gak peduli. Yang penting cari mati syahid atau kemenangan. Bedanya begitu, jemaah sekalian. Nah, makanya jemaah sekalian, Khalid bin Walid sebelum berperang pernah berpidato di hadapan pasukannya. Beliau mengatakan, wahai pasukanku, sesungguhnya di tengah mereka ada surga. Tapi sebelum kita mencari surga, carilah kemenangan. Mereka walaupun jumlahnya banyak,
sebenarnya mereka adalah orang yang lemah. Buktinya apa? Mereka sudah 70.000 tapi masih minta bantuan kepada orang-orang Arab yang tidak punya pengalaman bertempur. Kita semua adalah para petempur. Sementara jumlah mereka yang banyak itu, mungkin taruhlah tambahan 30.000 dan 70.000 tersebut, itu adalah para petani, para pedagang yang tidak punya pengalaman bertempur, ya. Sementara pasukannya Khalid bin Walid memang pasukan petempur semuanya. Kata Khalid, demi Allah, kita akan memerangi mereka dan Allah akan berikan kemenangan kepada kita. Ini keyakinan yang luar biasa dari Khalid bin Walid. Nah, kemudian jamaah sekalian, setelah selesai sholat duhur, lalu pasukan sayap kanan orang-orang musyrik, orang-orang Romawi, demikian juga pasukan sayap kirinya, mulai menyerang pasukan sayap kiri kanannya kaum muslimin. Kemudian jamaah sekalian, Khalid bin Walid memerintahkan supaya pasukan sayap kiri dan sayap kanan ini agak mundur. Sehingga bentuknya kan begini, ya. Mundur kan akhirnya begini. Nah, sehingga apa yang terjadi? Kan mundur, kan mereka mengejar kan? Mereka mengejar. Jantung pasukannya ini tidak ada pelindung karena mengejar sayap kanan dan sayap kirinya kaum muslimin. Jantung pasukan nggak ada pelindung. Dan Khalid tahu panglimanya yang bernama siapa tadi? Yang bernama Tozorek itu ada di tengah pasukan, jantung pasukan. Nah, kemudian jamaah sekalian, begitu sayap kiri sayap kanannya pasukan Romawi sudah mulai menjauh dari dari jantung pasukannya atau pasukan tengahnya, maka Khalid bin Walid pun mulai mendekat. Lalu beliau mengatakan memilih pasukan-pasukan khususnya, pasukan berkuda untuk menghancurkan pasukan untuk menghancurkan pasukan tengah supaya mereka sampai ke tenda Tozorek tadi. Ya. Kemudian setelah itu Khalid bin Walid bertakbir, akhirnya serangan balasan pun dilakukan oleh kaum muslimin. Begitu kagetnya Romawi, ya, yang sayap kanan ya kacau, sayap kiri juga kacau, dan yang paling kaget adalah pasukan jantung pasukan atau bagian tengah. Kenapa? Serangan dari pasukan berkuda dari Khalid bin Walid dan para sahabatnya itu betul-betul luar biasa. Nah, akhirnya apa jemaah sekalian? Robeklah jantung pasukan tersebut. Sehingga kaum muslimin berhasil mendekati tenda komando. Nah, dan Khalid bin Walid yang terdepan, Masya Allah. Diceritakan begini. Jadi, yang pertama kali maju menyerang, Khalid seorang diri. Saya membayangkan Khalid maju seorang diri itu bagaimana caranya, ya. Keberaniannya luar biasa. Jadi beliau sendiri yang maju duluan, jemaah sekalian. Ya, Anda jangan tanya bagaimana menangkis panah, beliau sendiri pokoknya maju sendirian. Kata beliau, jangan maju sampai saya berikan isyarat untuk kalian maju. Gitu. Akhirnya beliau maju sendiri menyerang jantung pasukan. Setelah beliau itu berhasil membuat mereka marah, sebagian terbunuh, Khalid bin Walid memancing mereka untuk untuk mengejar beliau. Baru Khalid bin Walid memberikan isyarat kepada pasukan berkuda untuk menyerang secara tiba-tiba. Itu yang membuat mereka heran. Ya. Sementara panglimanya Romawi, kebiasaannya mereka tinggal di belakang, ya. Bukan di bagian terdepan. Ya. Kalau panglima Islam mencari mati syahid, kalau mereka mencari dunia, maka mereka biasanya di belakang. Nggak mungkin mereka terjun ke OPM, kan adanya itu di Jakarta gitu ya. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini nggak ada kaitannya. Nah, akhirnya apa terjadi? Pasukan Islam berhasil mengepung tendanya. Siapa namanya? Tozorek, ya. Berhasil mengepung tendanya Tozorek, kemudian berhasil memenggal kepalanya. Kemudian mereka pun mengangkat kepalanya Tozorek, ya, di hadapan pasukan orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi mengalami ketakutan yang luar biasa. Lantas mereka pun berlarian mundur, dan subhanallah umat Islam di kali pertama mereka berperang melawan Romawi pada zamannya Khalifah Abu Bakar memenangkan pertempuran dengan gilang gemilang. Ada yang mengatakan bahwa 3.000 pasukan musuh itu tewas di tangan umat Islam. Sementara kaum muslimin yang terbunuh ada yang mengatakan cuma 14 orang, atau ada yang mengatakan 24 orang. Jadi cuma nggak sampai 20 lah, ya, yang terbunuh. Ini gagah beraninya pasukan Islam. Padahal kalau kita kayak gitu luar biasa, ya. Kenapa demikian jemaah sekalian? Ada beberapa hal yang mendukung kemenangan Khalid bin Walid yang akan kita jelaskan. Baik, yang pertama jemaah sekalian, satu, kepercayaan diri yang luar biasa dari umat Islam. Mereka yakin bahwa mereka mampu. Yang kedua, mereka pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus dimiliki oleh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Seorang pejuang Islam atau seorang aktivis Islam, dia harus percaya diri bahwa dia di dalam jalan yang benar,
dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan dia ada para malaikat yang akan bantu. Keyakinan ini yang dimiliki oleh siapa? Khalid bin Walid dan pasukan Islam yang beliau pimpin pada saat itu. Dan keyakinan yang sama tidak dimiliki oleh siapa? Oleh orang-orang Romawi. Yang kedua jemaah sekalian, karena ukhuwah Islamnya dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Saling mencintai di antara mereka dan saling berangkulan tanpa ada perbedaan dan persaingan di antara mereka. Sampai disebutkan jemaah sekalian, sebelum peperangan ada seorang mata-mata yang dikirim, saya agak lupa namanya siapa ya. Soalnya di buku ini nggak ada, saya cari di buku lain. Oh, namanya Hazraj. Ada seorang mata-mata Romawi, awalnya dia kafir, kemudian nanti dia masuk Islam, namanya Hazraj. Hazraj ini orang Arab yang dikirim oleh orang Romawi untuk memata-matai pasukan Islam sebelum perangan. Dia melihat pasukan Islam luar biasa, dia pun balik. Kemudian ditanya oleh panglimanya, bagaimana kondisi orang-orang Islam? Apa jawaban Hazraj kepada siapa namanya? Kepada panglimanya. Saya bacakan aja jawabannya, ini masih bahasa Arab ya. Sebentar. Dia bilang, wallahi, demi Allah, sesungguhnya saya melihat mereka di malam hari mereka, ini dah. Wallahi inni wajadtuhum ruhbanan bil lail. Demi Allah, saya dapatkan mereka di malam hari seperti para rahib yang beribadah. Suara mereka terdengar seperti suara dengungan lebah di mana mereka membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang mereka yakini. Wa fursanan bin nahar, di siang hari mereka seperti singa-singa kelaparan. Lau saraqa ibnu mulkihim qata'u yadahu. Andaikan pangeran putra mahkota mencuri, maka mereka akan memotong tangannya. Artinya mereka berbuat adil. Walau zana rujima, kalau seorang pangeran berzina, mereka pasti akan merajamnya. Liiqamatil haqqi fihim, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di tengah mereka. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika panglimanya orang-orang Romawi yang bernama Tozorek tadi mendengarkan penjelasan siapa? Penjelasan mata-mata ini, apa dia katakan? Dia mengatakan, la in kunta sodaqtani, kalau kamu berkata benar, falabatnul ardi, sungguh perut bumi, khairun min liqaiha ulai ala dhuhriha, lebih baik daripada berjumpa mereka di atas punggung bumi ini. Artinya mati lebih baik daripada berjumpa dengan pasukan ini. Kemudian saya ingin sekali untuk tidak melihat mereka sehingga aku tidak dikalahkan oleh mereka, ya. Jadi kalimat-kalimat pertama sudah menunjukkan kecemasan, sudah menunjukkan ketidakpercayaan dirinya, ya. Nah, jemaah sekalian, ini faktor kedua, karena kesolehan, ketaatan yang dimiliki oleh umat Islam. Hari ini ma'asyiral muslimin, kita dilanda berbagai macam bencana, maka satu-satunya andalan kita di hadapan Allah adalah ketaatan kita. Istighfarnya kita, sedekahnya kita, boleh jadi dengan cara seperti itu Allah Subhanahu wa taala memenangkan kita. Jadi kalau kita teriak-teriak di jalan raya, demo, reuni 212 dan lain sebagainya, seharusnya di malam hari kita juga bangun bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terbiasa dengan Al-Qur'an. Dengan cara seperti inilah pasukan-pasukan Islam yang dipimpin oleh para sahabat, termasuk pasukan Ajnadin, itu memenangkan pertempuran. Ada banyak kisah pada perang Ajnadin ini yang luar biasa. Di antaranya ada kisah yang bernama Abban bin Sa'id. Abban bin Sa'id ini, beliau itu baru menikah 2 hari, nikah di Ajnadin, baru 2 malam bersama dengan istrinya. Kemudian ketika jihad ditabuhkan, beliau pun masuk ke dalam di daerah di medan jihad, dan beliau pun gugur sebagai syuhada. Dia mirip-mirip dengan salah seorang sahabat Nabi yang dimandikan oleh malaikat, ya, yang dimandikan oleh malaikat. Kenapa? Karena malam harinya beliau itu masih bersama istrinya dan masih junub, namanya Hamdolah. Jadi masih junub, kemudian ikut jihad, beliau pun gugur sebagai syuhada. Lalu Rasulullah SAW memberitakan kepada para sahabat bahwa dia dimandikan oleh siapa? Oleh malaikat. Masya Allah. Baik, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perang Ajnadin yang dimenangkan oleh umat Islam.
pada tahun 13 Hijriah. Ini hari-hari terakhirnya Abu Bakar As-Siddiq. Karena setelah ini beliau pun ditimpa sakit yang mengantarkan beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira demikian apa yang sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk perang Yarmuk, sebuah peperangan terdahsyat dan membuat orang-orang Romawi betul-betul kalang kabut, ya. Demikian apa yang sampaikan. Sebagaimana kita sampaikan tadi, teman-teman sekalian, malam ini kita membuka kesempatan bagi antum semuanya untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Lumajang, kemudian korban dari letusan gunung, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan beban mereka dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita karena membantu mereka. Demikian, kalau hari ini tidak bisa hari hari Jumat bisa, atau nanti bisa kontak panitia, ya, kalau ada yang jemput donasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.